Di balik pagar tinggi markas Yonif Teritorial Pembangunan E834 Wakangamere, Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah kelam yang mengguncang publik. Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit muda berusia 23 tahun, ditemukan tewas setelah diduga mengalami serangkaian penganiayaan brutal oleh para seniornya. Laporan intelijen yang bocor mengungkap detail mengejutkan, mulai dari upaya kabur, pemukulan dengan selang dan tangan kosong, hingga tuduhan penyimpangan seksual yang memicu kemarahan internal kesatuan. Kini, kematian Laki bukan hanya menjadi duka keluarga, tetapi juga membuka tabir gelap tentang budaya kekerasan yang selama ini tersembunyi di balik disiplin militer. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Langit di atas Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, siang itu terlihat muram. Awan kelabu menggantung, seolah mencerminkan suasana hati di markas Yonif Teritorial Pembangunan E834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM. Di balik pagar tinggi dengan kawat berduri yang mengelilingi kesatrian, kabar buruk beredar cepat di antara prajurit. Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit muda berusia 23 tahun, telah meninggal dunia di RSUD Airamo pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Bagi sebagian rekan di kesatuan, Laki adalah sosok yang pendiam, jarang terlibat masalah, dan selalu menuruti perintah atasan. Namun bagi yang lain, ia adalah target empuk untuk dijadikan bahan ejekan dan sasaran kekerasan fisik. Kematian Laki bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba. Banyak yang tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir, ia mengalami tekanan luar biasa di markas, tekanan yang datang dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Markas Yonif 834 terletak di kawasan Wakangamere, sebuah lokasi strategis yang berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Mbai. Markas ini memiliki reputasi keras, disiplin ketat, latihan fisik ekstrim, dan, diam-diam, rumor tentang pendidikan tidak resmi yang sering melibatkan kekerasan terhadap prajurit baru. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, tapi di antara prajurit muda, bisik-bisik itu sudah seperti rahasia umum. Laki berasal dari keluarga sederhana di Kupang. Ia anak kedua dari 3 bersaudara, dan satu-satunya yang memutuskan bergabung dengan TNI. Ibunya, Marta Namo, masih ingat jelas terakhir kali berbicara dengan Laki melalui telepon sepekan sebelum kejadian. Suaranya terdengar lemah, tapi ia hanya berkata, "Ma, doakan Laki kuat ya. Di sini latihannya berat." Marta tak pernah menyangka, itu adalah percakapan terakhirnya dengan sang anak. Kabar kematian Laki pertama kali diterima keluarga melalui sambungan telepon dari salah satu perwira di markas. Nada suara di ujung telepon terdengar kaku dan datar, hanya menyampaikan bahwa Laki telah meninggal karena sakit saat menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak ada penjelasan rinci. Namun tak butuh waktu lama, berita di media lokal mulai memuat kabar berbeda, mengguncang hati keluarga. Media memberitakan bahwa sebelum dirawat di RSUD Airamo, Laki sempat mengalami penganiayaan oleh para seniornya di markas. Sumber berita bahkan menyebutkan jumlah pelaku yang mengejutkan, 20 orang. Beberapa memukul menggunakan tangan kosong, sementara yang lain memukulkan selang karet ke tubuh Laki. Laporan intelijen yang bocor ke publik memperkuat dugaan ini, membeberkan kronologi kejadian yang membuat darah mendidih. Di markas, Letkol Infantri Justik Handinata, Komandan Batalion, Danyon, Yonif TP 834, memanggil para perwira untuk rapat tertutup. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi suara diskusi keras kini terasa tegang. Letu Infantri Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, duduk di sudut ruangan dengan wajah kaku. Sertu Thomas Desambris Awi, salah satu bintara yang pernah membawa Laki kembali setelah kabur, menundukkan kepala. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. "Ini kasus serius," kata Letkol Justik dengan suara berat. "Kita harus sampaikan laporan sesuai fakta. Tapi ingat, jangan ada kebocoran informasi yang bisa memperburuk citra kesatuan." Kata-kata itu menegaskan satu hal, ada kebenaran yang mungkin tak semua orang ingin diketahui publik. Laporan intelijen yang ditujukan kepada Asinter Kasdam 9, Udayana menjadi dokumen kunci dalam kasus ini. Laporan itu dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap para personel yang terlibat dalam penganiayaan Laki. Di dalamnya, disebutkan secara jelas 2 kelompok pelaku, kelompok yang memukul dengan selang dan kelompok yang memukul dengan tangan kosong. Kronologi kejadian dipecah berdasarkan tanggal, dari 27 Juli hingga 2 Agustus 2025, dengan detail yang mengerikan. Yang membuat publik semakin terbelah adalah alasan yang dicatat dalam laporan tersebut.
dugaan penyimpangan seksual, LGBT, antara laki dan seorang rekan prajurit bernama Prada Richard Junimton Bulan. Dugaan ini, entah benar atau tidak, disebut sebagai pemicu kemarahan para senior hingga memukul laki berkali-kali. Namun di luar markas, banyak pihak mulai curiga, apakah tuduhan ini murni fakta, atau hanya alasan yang diciptakan untuk membenarkan tindakan kekerasan? Sementara itu, di RSUD Airamo, Dr. Yosafat Lobo, dokter yang menangani Laki, masih mengingat kondisinya saat pertama kali masuk IGD. Tubuh Laki dipenuhi memar di punggung, dada, dan lengan. Tekanan darahnya rendah, dan pemeriksaan darah menunjukkan kadar hemoglobin sangat minim. Kami curiga ada pendarahan internal, ujar Dr. Yosafat kepada wartawan. Tapi pasien sudah dalam kondisi lemah ketika sampai di sini. Kisah hari-hari terakhir Laki pun mulai terungkap sedikit demi sedikit. Ia bukan hanya dipukul sekali, melainkan berkali-kali, di lokasi yang berbeda, oleh orang-orang yang seharusnya menjadi rekan seperjuangan. Bahkan ketika komandan batalion telah melarang kekerasan, perintah itu diabaikan. Seolah ada aturan tak tertulis di markas, aturan yang mengizinkan kekerasan berlangsung di balik pintu tertutup. Bagi keluarga, kematian Laki adalah pukulan yang tak terukur. Marta Namo, sang ibu, hanya bisa menangis ketika jenazah anaknya tiba di rumah duka di Kupang. Ayahnya, Samuel Namo, berdiri terpaku di samping peti, memandangi wajah anaknya yang kini tertutup kain putih. Samuel menolak komentar dari media, tapi matanya yang merah membengkak sudah cukup menjelaskan betapa hancurnya hatinya. Di sisi lain, kasus ini mulai menyita perhatian masyarakat luas. Di media sosial, tagar keadilan untuk Laki menjadi trending. Warga NTT, terutama mereka yang memiliki keluarga di TNI, mulai angkat bicara tentang pengalaman serupa, tentang kerasnya budaya senioritas yang terkadang melampaui batas. Beberapa mantan prajurit secara anonim mengaku pernah menyaksikan atau bahkan mengalami penganiayaan yang tak pernah dilaporkan. Namun yang paling mencengangkan adalah desas-desus bahwa ada lebih banyak orang yang tahu tentang pemukulan Laki, bahkan sebelum ia masuk rumah sakit. Beberapa prajurit muda dikabarkan melihat Laki dipukul, tapi mereka memilih diam karena takut akan konsekuensi. Di kesatuan seperti Yonif 834, melawan senior bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal bertahan hidup. Hari itu, meski langit Nagekyo terlihat mendung, badai yang sesungguhnya sedang bergulung di dalam markas Yonif 834. Badai berupa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang sebenarnya memerintahkan pemukulan itu? Apakah alasan penyimpangan seksual hanyalah topeng untuk menutupi kebrutalan? Dan yang terpenting, apakah keadilan untuk Prada Laki Cepril Saputra Namo akan benar-benar terwujud? Atau terkubur bersama jasadnya di tanah kelahiran? Yang pasti, kematian Laki telah membuka pintu ke dunia gelap yang selama ini tersembunyi di balik pagar militer. Dunia di mana kekerasan bisa terjadi bukan dari musuh di medan perang, melainkan dari rekan sebaris yang berseragam sama. Sebuah dunia yang kini mulai disorot, tapi mungkin tak semua orang ingin melihatnya. Hanya 2 hari setelah kematian Prada Laki Cepril Saputra Namo, suasana di markas Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere berubah drastis. Wajah-wajah para prajurit terlihat muram, sebagian mencoba tetap sibuk dengan rutinitas, namun tidak dapat menyembunyikan ketegangan yang menggantung di udara. Di ruang kerja staf 1 Intel, tumpukan dokumen dan berkas laporan mulai menumpuk di atas meja kayu yang sudah mulai kusam dimakan usia. Salah satu dokumen itu adalah laporan resmi yang ditujukan kepada Asisten Intelijen, Asintel, Kasdam 9, Udayana, dokumen yang akan menjadi pusat perhatian dan perdebatan panjang. Laporan tersebut tidak hanya mencatat fakta kematian Laki, tetapi juga mengurai secara rinci latar belakang yang disebut-sebut menjadi pemicu kemarahan para seniornya. Dalam dokumen itu tertulis jelas, telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, dengan total pelaku sebanyak 20 orang, dibagi dalam 2 kelompok, kelompok pemukulan menggunakan selang dan kelompok pemukulan menggunakan tangan kosong. Namun, yang paling kontroversial adalah alasan yang tertulis setelahnya, alasan yang, jika benar, akan memicu perdebatan sengit di masyarakat, dugaan penyimpangan seksual atau hubungan sesama jenis antara Laki dan rekannya, Prada Richard Junimton Bulan. Tuduhan ini muncul dari pemeriksaan internal yang dilakukan pada Minggu malam, 27 Juli 2025, sekitar pukul 21.45 WITA. Sertu Thomas Desambris Awi dan Serda Lalu Parisi Ramdhani, 2 bintara di kesatuan itu, ditugaskan untuk menginterogasi Laki terkait isu tersebut. Menurut catatan,
Malam itu Lucky duduk di kursi besi di ruangan sempit yang hanya diterangi lampu neon putih yang dingin. Di depannya, dua bintara berdiri dengan tangan bersedekap. Jawab yang jujur, Lucky. Ada hubungan apa antara kamu dan Prada Richard? Tanya sertu Thomas dengan nada datar namun penuh tekanan. Lucky, yang tubuhnya sudah mulai terlihat lelah akibat hari-hari pelatihan sebelumnya, hanya menunduk. Tidak ada, Pak. Kami hanya teman satu barak, jawabnya pelan. Namun bagi mereka yang menginterogasi, jawaban itu dianggap mengelak. Keesokan paginya, Senin, 28 Juli, terjadi peristiwa yang memperkeruh keadaan. Sekitar pukul 6.20 WITA, Lucky meminta izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Izin diberikan oleh salah satu anggota staf, namun setelah beberapa menit, ia tak kembali. Serda lalu Parisi mengecek kamar mandi, kosong. Panik mulai merayap. Ia segera melaporkan hal itu ke sertu Thomas, yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Letu Infanteri Ahmad Faisal, Komandan Kompi A. Letu Faisal langsung memerintahkan pencarian di berbagai titik, termasuk pelabuhan, arah kota, dan beberapa tempat yang pernah didatangi Lucky sebelumnya. Pencarian itu melibatkan sejumlah personel, termasuk sertu Daniel, Pratu Francisco Tagi Amir, dan beberapa anggota organik Kompi A lainnya. Setelah hampir 4 jam mencari, Lucky akhirnya ditemukan di rumah seorang warga bernama Ibu Iren, yang dikenal sebagai ibu asuhnya sejak ia pertama kali ditempatkan di Nagekeo. Di rumah sederhana bercat biru muda itu, Lucky duduk di kursi bambu dengan wajah pucat. Ibu Iren tampak resah ketika para prajurit datang. Dia kesini karena bilang butuh tempat untuk menenangkan diri, ujar Ibu Iren dengan nada cemas. Namun perintah tetaplah perintah, Lucky dibawa kembali ke markas. Ketika tiba di marshalling area markas, Lucky langsung diarahkan ke kantor staf 1 Intel. Waktu menunjukkan pukul 11.05 WITA. Saat itu, beberapa senior sudah menunggu di dalam ruangan, sebagian memegang selang karet berdiameter sedang, alat yang biasanya digunakan untuk mencuci kendaraan militer. Disinilah awal dari rangkaian pemukulan yang tercatat dalam laporan intelijen. Meski Letkol Infanteri Justik Handinata sempat mengeluarkan perintah tegas untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam mendidik junior, faktanya perintah itu tidak dijalankan sepenuhnya. Bahkan ada kesan bahwa sebagian senior merasa memiliki hak untuk memberi pelajaran kepada junior, apapun caranya. Budaya senioritas yang mengakar kuat di kesatuan ini seringkali melahirkan perilaku semacam itu, di mana garis tipis antara disiplin dan kekerasan menjadi kabur. Di luar markas, berita tentang dugaan penyimpangan seksual itu mulai bocor ke telinga masyarakat. Beberapa media lokal memberitakan bahwa hal itulah yang menjadi pemicu penganiayaan terhadap Lucky. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang percaya bahwa isu tersebut benar dan memicu kemarahan internal, namun tidak sedikit pula yang menduga bahwa alasan itu hanyalah dalih untuk menutupi tindakan kekerasan yang sudah terjadi. Bagi keluarga, tuduhan itu terdengar seperti penghinaan terhadap martabat Lucky. Samuel Namo, ayahnya, dengan suara bergetar berkata kepada wartawan, "Anak saya mungkin punya kekurangan, tapi saya tidak percaya dengan tuduhan itu. Yang saya tahu, dia dipukul. Dan pemukulan itu yang membuatnya mati." Di sisi lain, ibunya, Martha, hanya menangis setiap kali mendengar tuduhan tersebut disebutkan. Laporan intelijen itu menjadi semacam bom waktu bagi markas Yonif 834. Di satu sisi, laporan itu harus disampaikan apa adanya kepada komando atas. Di sisi lain, setiap detail di dalamnya bisa memperburuk citra satuan di mata publik. Situasi ini membuat para perwira di markas terjebak di antara tuntutan transparansi dan keinginan untuk melindungi nama baik kesatuan. Sementara itu, di ruang perawatan RSUD Airamo, tubuh Lucky yang penuh memar menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia telah mengalami kekerasan fisik berulang. Dr. Yosafat Lobo, yang sejak awal menangani Lucky, mengaku heran dengan klaim bahwa korban hanya sakit biasa. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin trauma fisik punya peran besar terhadap kemundurannya. Luka-luka di tubuhnya bukan luka biasa, tegasnya. Hari-hari berikutnya, kasus ini semakin membesar. Di media sosial, warga NTT mulai berbagi kisah tentang kerasnya kehidupan prajurit baru di lingkungan militer. Beberapa akun anonim yang mengaku mantan anggota Yonif 834 menceritakan pengalaman serupa, tentang malam-malam panjang di mana mereka harus berbaris dan menerima hukuman fisik hanya karena kesalahan kecil, atau bahkan tanpa alasan. Cerita-cerita itu, meski sulit diverifikasi, semakin memperkuat dugaan bahwa budaya kekerasan memang telah lama ada di balik dinding markas ini. Namun, yang membuat kasus ini berbeda adalah jumlah pelakunya yang begitu banyak.
20 orang, bukan satu atau dua. Artinya, penganiayaan itu bukanlah tindakan spontan dari segelintir individu, melainkan sebuah aksi yang setidaknya diketahui, jika tidak diizinkan, oleh lebih dari satu lapisan hierarki. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah semua pelaku akan diadili? Atau hanya beberapa nama yang akan dikorbankan sebagai kambing hitam? Latar belakang dan tuduhan yang tercatat dalam laporan resmi ini hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengungkap sisi gelap kehidupan militer di daerah. Kematian Lucky telah menjadi simbol, bukan hanya dari kegagalan melindungi prajurit muda, tetapi juga dari benturan antara disiplin militer yang keras dan nilai kemanusiaan yang seharusnya tetap dijunjung tinggi. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, apapun hasil penyelidikan nantinya, kisah ini sudah terlanjur keluar dari balik pagar markas. Masyarakat telah mengetahuinya, dan mereka menuntut jawaban yang sebenarnya. Sore itu, angin dari arah pesisir membawa aroma asin laut yang tajam ke halaman markas Yonif 834. Matahari mulai miring ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang kontras dengan suasana tegang di dalam barak. Di sebuah ruangan kecil yang biasanya digunakan untuk briefing internal, Letda Surya, perwira muda yang bertugas di bidang intelijen batalion, duduk di kursi lipat sambil menatap wajah seorang prajurit bernama Prada Wahyu. Wajah Wahyu pucat, keringatnya menetes meski kipas angin di langit-langit berputar pelan. Hari itu, ia memutuskan untuk berbicara, meski sadar setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa membahayakan nyawanya sendiri. Aku lihat semua, Komandan. Malam itu, Lucky dibawa ke gudang logistik, ujar Wahyu dengan suara serak, hampir berbisik. Tangannya bergetar, matanya sesekali melirik ke jendela, seolah khawatir ada telinga yang menguping. Letda Surya mencondongkan tubuhnya, menatap tajam, menunggu setiap detail keluar tanpa interupsi. Wahyu melanjutkan, mereka, 4 orang senior, memukulnya bergantian. Selang karet, tinju, bahkan tendangan ke perutnya. Lucky sempat muntah darah. Dia bilang kepalanya pusing dan susah bernapas. Di luar ruangan, suara langkah sepatu bot dan teriakan komando terdengar sayu. Tetapi bagi Wahyu, suara itu kini seperti ancaman yang siap menyambar kapan saja. Ia tahu, di dalam kesatuan, pengkhianatan terhadap rekan sendiri dianggap dosa besar, bahkan lebih besar dari melanggar perintah operasi. Letda Surya mencatat cepat di buku kecilnya, mengulang beberapa pertanyaan untuk memastikan detailnya benar. Kenapa mereka melakukannya? Tanya Surya. Wahyu menelan ludah. Katanya Lucky tidak loyal. Ada yang menuduh dia bawa kabar keluar tentang kegiatan batalion. Tapi, aku dengar juga, ada masalah pribadi. Lucky menolak ikut pesta malam di rumah salah satu senior. Sejak itu, dia mulai diincar. Kesaksian Wahyu membuka lembaran baru yang jauh lebih kompleks. Bukan hanya soal disiplin militer atau pelanggaran aturan, tapi ada dendam pribadi, rasa iri, dan hierarki kekuasaan yang tak tertulis di antara para prajurit. Di Yonif 834, ada hukum bayangan yang berjalan bersamaan dengan hukum resmi militer. Hukum bayangan itu yang menentukan siapa boleh bersuara dan siapa harus diam, siapa yang aman dan siapa yang akan menjadi target berikutnya. Malam harinya, Letda Surya pergi ke asrama B Kompi, tempat Lucky dulu tinggal. Kamar itu kini kosong, hanya tersisa lemari besi berkarat dan kasur tipis tanpa spray. Di bawah kasur, ia menemukan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kain hitam. Halaman pertama berisi tulisan tangan rapi, "Kalau aku mati, itu bukan kecelakaan." Tulisan itu diikuti catatan-catatan tentang konflik kecil dengan senior, tekanan mental, bahkan beberapa nama yang diduga menjadi pelaku intimidasi. Namun, membawa catatan itu keluar dari barak adalah perjudian besar. Surya tahu, jika dokumen itu jatuh ke tangan yang salah, ia sendiri bisa jadi korban berikutnya. Di gerbang markas, ia menyembunyikan buku itu di balik rompi, berharap tidak ada pemeriksaan mendadak. Sementara itu, di luar, keluarga Lucky di kampung halaman belum menerima penjelasan utuh dari pihak TNI. Ibunya, Maria Namo, setiap malam duduk di teras rumah panggung mereka di Kupang, memandangi jalan desa yang gelap sambil menunggu kabar. Ia hanya mendapat jawaban singkat, "Anak ibu gugur saat bertugas." Tidak ada penjelasan tentang luka lebam di wajah atau tulang rusuk yang patah. Bagi Letda Surya, kesaksian Wahyu dan buku catatan Lucky adalah dua potongan puzzle penting. Tapi ia juga tahu, setiap langkahnya kini diawasi. Di Yonif 834, rahasia tidak pernah tinggal rahasia terlalu lama. Satu bisikan saja bisa berujung pada malam gelap tanpa jejak. Pagi itu,
Markas Yonif 834 Wakangamere masih dibungkus suasana tegang. Beberapa prajurit terlihat lalu lalang dengan wajah cemas, sebagian lagi berusaha menghindari tatapan penyidik yang mulai bergerak masuk ke lingkungan barak. Di tengah kekacauan itu, satu sosok yang paling ditunggu keterangannya akhirnya muncul, Prada Andika, rekan satu barak sekaligus teman dekat Lucky selama masa pelatihan. Andika adalah salah satu orang terakhir yang melihat Lucky masih hidup sebelum malam tragis itu. Wajah Andika pucat, matanya memerah seolah semalaman tidak tidur. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke ruangan pemeriksaan yang sudah dipenuhi dua perwira intel, seorang polisi militer, dan seorang petugas dari unit kesehatan. Sebelum memulai, salah satu perwira mencoba menenangkan, "Kami hanya ingin mendengar yang sebenarnya. Tidak ada yang akan menyalahkanmu kalau kamu bicara jujur." Tapi Andika tahu, di dunia militer, kebenaran kadang menjadi pedang bermata dua. Ia mulai bercerita dengan suara bergetar. Malam itu, sekitar pukul 22, Lucky duduk di tepi ranjang sambil memegangi perutnya. Dia mengeluh sakit, tapi bukan seperti sakit biasa. Perutnya keras, dan dia sempat muntah darah, kata Andika. Beberapa prajurit senior, bukannya membantu, malah datang dengan wajah marah. Salah satu di antaranya, yang disebut-sebut sebagai pelatih lapangan, menggiring Lucky ke belakang barak. Andika ingin ikut, tapi salah satu senior lain menahan bahunya sambil berkata dingin, "Ini urusan kami, jangan ikut campur." Andika mengaku hanya bisa mendengar suara bentakan, disusul suara hantaman seperti pukulan berulang kali. Ia mendengar Lucky memohon, "Ampun, komandan, saya tidak seperti yang kalian pikirkan," tapi suaranya terputus oleh batuk yang berat. Setelah itu, hening. Saat para senior kembali, wajah mereka datar tanpa emosi. Salah satu di antaranya berkata, "Kalau besok dia nggak bangun, itu salahnya sendiri." Kesaksian Andika membuat ruangan pemeriksaan mendadak sunyi. Seorang polisi militer mencatat setiap detailnya, sementara perwira intel saling bertukar pandang dengan tatapan khawatir. Mereka tahu, jika cerita ini benar, kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin, tapi pembunuhan berencana. Namun, Andika belum selesai. Ia mengungkap bahwa sehari sebelumnya, Lucky sempat curhat padanya tentang tekanan mental yang dialami. Lucky merasa ada senior yang memandangnya dengan tatapan benci sejak kabar miring tentang orientasi seksualnya menyebar. Ia bahkan sempat mengatakan ingin mengajukan pindah ke satuan atau keluar dari militer. "Aku nggak kuat, di sini bukan tempatku," itulah kata-kata terakhir yang Andika ingat. Kesaksian ini menjadi kunci pertama yang membuka tabir apa yang sebenarnya terjadi di dalam Yonif 834. Tapi di luar ruangan, Andika tahu nyawanya juga bisa terancam. Ia telah melanggar aturan tak tertulis di dunia militer, jangan pernah membongkar rahasia barak. Malam itu, setelah pemeriksaan, ia duduk sendirian di tepi ranjang, merasakan hawa dingin yang merayap di tulang. Ia sadar, badai yang lebih besar akan segera datang. Malam itu, di asrama prajurit Yonif 834, hujan turun deras membasahi halaman markas. Suara rintik yang jatuh di atap seng beradu dengan bunyi langkah sepatu Lars yang tergesa-gesa di lorong barak. Prada Lucky terbaring lemas di sudut ruangan isolasi tidak resmi yang mereka sebut kamar pendingin. Sebuah ruangan sempit tanpa jendela, hanya diterangi lampu bohlam redup yang menggantung dari kabel kusut di langit-langit. Tubuhnya penuh memar, bibir pecah, dan napasnya tersengal-sengal. Namun di balik kesakitan itu, matanya masih menyimpan nyala kecil, nyala perlawanan. Sejak hari pertama penganiayaan, Lucky sebenarnya sudah mencoba melawan, meski dengan cara yang tak frontal. Ia menulis beberapa catatan kecil di sobekan kertas bungkus rokok, berisi nama-nama pelaku, kronologi kejadian, dan jam-jam di mana ia dipanggil untuk pembinaan. Catatan itu ia sembunyikan di bawah lapisan tipis matras yang robek, berharap suatu saat seseorang akan menemukannya. Ia tahu, kalau dirinya bicara langsung, hukum, diam atau hancur, di dalam kesatuan akan segera menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Namun, tak semua senior di Yonif 834 setuju dengan perlakuan brutal ini. Sertu Bima, prajurit berpengalaman yang dikenal tegas tapi adil, diam-diam merasa muak dengan kekerasan terhadap Lucky. Suatu malam, ketika hujan mereda, Bima menyelinap masuk ke kamar pendingin, membawa sebotol air minum dan sepotong roti. "Tahan sedikit lagi, Dek. Jangan sampai mereka ambil semua harga dirimu," bisiknya. Lucky hanya mengangguk pelan, tapi dari matanya terlihat rasa terima kasih yang tulus. Sayangnya, keberpihakan Bima tak berlangsung lama. Kabar bahwa ia membantu Lucky terdengar oleh beberapa oknum senior yang terlibat penganiayaan.
Keesokan harinya, Bima dipanggil ke ruangan Komandan Kompi, Danki, Kapten Ferry Mahendra. Di sana, Bima mendapat peringatan keras dan ancaman mutasi ke pos terpencil di perbatasan. Kamu jangan ikut campur urusan pembinaan prajurit baru. Kalau tidak mau kariermu habis, jauhi Namo, bentak Kapten Ferry. Dari nada suaranya, jelas bahwa perintah ini bukan hanya soal disiplin, tapi juga upaya menutup rapat-rapat semua bukti. Lucky mulai menyadari bahwa perlawanan secara fisik tidak akan membawanya kemana-mana. Maka, ia mencoba strategi lain, bertahan hidup cukup lama agar bisa keluar dari markas dan menceritakan semuanya ke dunia luar. Beberapa kali ia berpura-pura pingsan ketika dipukul, berharap para pelaku berhenti sejenak. Kadang ia sengaja bicara samar, seolah tidak sadar, agar mereka mengira dirinya sudah terlalu lemah untuk melapor. Sayangnya, setiap taktik itu hanya memberinya jeda singkat sebelum penderitaan kembali datang. Di luar pagar markas, kabar mulai berembus ke telinga keluarga Lucky di kampung halaman. Kakaknya, Mario Namo, yang tinggal di Kupang, menerima telepon dari seorang mantan prajurit Yonif 834 yang kini bekerja sebagai sopir truk. Adikmu diperlakukan tidak manusiawi di sana, kata suara di ujung telepon. Kalau kau mau selamatkan dia, datanglah sebelum terlambat. Namun akses menuju markas sangat ketat, dan tanpa surat izin resmi, warga sipil mustahil masuk. Sementara itu, di dalam asrama, beberapa prajurit muda lain mulai berbisik-bisik membicarakan nasib Lucky. Mereka melihat sendiri bagaimana tubuhnya semakin kurus dan jalannya mulai terseret. Ada yang mencoba memberikan sisa makanan, tapi cepat ditegur oleh para senior yang menjadi penjaga Lucky. Satu persatu, orang-orang yang ingin membantu mulai mengurungkan niat, takut nasib mereka akan sama. Puncaknya terjadi ketika Lucky, dalam kondisi setengah sadar, mencoba berbicara pada Letda Andri Nugraha, seorang perwira muda yang baru dipindahkan ke Yonif 834. Dengan suara parau, Lucky berkata, "Pak, saya mau keluar dari sini, saya mau hidup, Pak." Letda Andri terdiam lama, matanya menatap luka di wajah prajurit itu. Namun sebelum ia bisa menjawab, Kapten Ferry muncul di pintu ruangan. "Letda, ikut saya. Ada rapat sekarang," ucapnya dingin, lalu menatap Lucky seperti predator yang baru saja menemukan mangsanya kembali. Malam itu, suara langkah sepatu dan pintu besi yang dibanting terdengar di lorong-lorong markas. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam Yonif 834, perlawanan Prada Lucky Namo makin terjepit, dan waktunya semakin menipis. Di tengah tekanan publik yang kian membesar, sebuah perkembangan mengejutkan terjadi. Seorang prajurit berpangkat rendah bernama Pradayanto, bukan nama sebenarnya, memberanikan diri memberikan kesaksian rahasia kepada pihak keluarga Lucky melalui seorang perantara sipil. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Namroy, jauh dari hiruk-pikuk markas dan jauh dari telinga orang-orang yang mungkin mengawasi. Pradayanto datang dengan wajah pucat, matanya bergerak gelisah seolah setiap detik ia khawatir seseorang akan membuntutinya. Dengan suara bergetar, ia mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir Lucky masih hidup. Menurut Yanto, malam itu bukan sekadar pembinaan, seperti yang selalu dibicarakan pihak markas. Ia mengaku mendengar jelas suara teriakan Lucky dari gudang perlengkapan, diselingi suara benturan keras seperti pukulan benda tumpul. "Itu bukan latihan, itu penyiksaan," ucapnya sambil menunduk. Ia bahkan menyebut beberapa nama senior yang terlibat, salah satunya seorang bintara berpangkat sersan yang dikenal galak dan tak segan main tangan. Yanto mengaku saat itu ia tidak berani mendekat, tetapi lewat celah pintu gudang ia melihat Lucky sudah terkapar di lantai, dengan darah menetes dari bibir dan hidungnya. Tangannya diikat ke belakang, dan salah satu senior terus menendang pinggangnya meski ia tak lagi melawan. "Saya ingin menolong, tapi kalau ketahuan, saya bisa bernasib sama atau lebih buruk," lirih Yanto. Ucapannya membuat semua yang hadir terdiam, kecuali suara kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruangan. Kesaksian ini menjadi titik balik. Keluarga Lucky yang sebelumnya hanya mendengar kabar dari pihak resmi kini dihadapkan pada pengakuan seorang saksi mata internal. Kecurigaan mereka semakin menguat, kematian Lucky bukanlah kecelakaan atau akibat sakit, tetapi hasil kekerasan yang disengaja. Namun, keberanian Yanto untuk bersuara juga memunculkan risiko besar. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang bocornya informasi ini sampai ke telinga petinggi Yonif 834. Yanto mulai merasakan tekanan, telepon tak dikenal, pesan singkat berisi ancaman,
hingga bayangan orang asing yang mondar-mandir di sekitar rumah kontrakannya. Ia pun memutuskan untuk menghilang sementara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi keselamatan dirinya. Sementara itu, pihak keluarga Lucky bersama seorang pengacara HAM mulai menyusun strategi untuk membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih luas, bahkan berencana mengadukannya ke Komnas HAM dan LPSK. Namun, mereka tahu jalan ini tidak akan mudah. Menggugat institusi militer berarti berhadapan dengan sistem yang tertutup rapat dan dilindungi aturan internal. Tapi bagi mereka, ini bukan hanya soal keadilan untuk Lucky, ini juga perjuangan untuk menghentikan siklus kekerasan yang bisa menelan korban berikutnya. Di luar sana, hujan mulai turun deras membasahi kota Namroy, seakan menjadi latar yang sempurna bagi babak baru pertempuran panjang yang akan mereka hadapi. Malam itu, udara di markas Yonif 834 terasa berat, seolah angin pun enggan berhembus melewati barak tempat Prada Lucky pernah tidur. Lampu lorong menyala redup, bayang-bayang menari di dinding saat beberapa prajurit melintas dengan langkah tergesa. Di sudut barak, Sersan Mayor Rudy duduk sambil memandangi lantai yang masih terlihat noda gelap meski sudah dipel dengan cairan pembersih berkali-kali. Hanya mereka yang tahu bahwa itu bukan sekadar bekas tumpahan air, melainkan sisa darah Lucky yang merembes dari tubuhnya malam sebelum ia mengembuskan napas terakhir. Kapten Surya berjalan masuk, menghampiri Rudy. "Kamu yakin semua sudah bersih?" tanyanya pelan namun tegas. Rudy menelan ludah sebelum menjawab, secara kasat mata, "Iya, Komandan. Tapi bau itu masih ada." Kapten Surya mengerutkan kening. Ia tahu bau anyir darah manusia sulit dihapuskan. Dan lebih sulit lagi menghapus kenangan tentang bagaimana darah itu bisa sampai di sana. Di luar, pos jaga tetap sibuk. Sejumlah kendaraan militer keluar masuk, membawa logistik dan personel, tapi suasana terasa tegang. Desas-desus tentang kasus Lucky semakin liar. Ada yang bilang kematiannya akibat perintah latihan fisik ekstrim. Ada pula yang menyebut Lucky dihukum karena masalah pribadi dengan seorang perwira menengah. Namun, semua itu masih berupa bisik-bisik yang sengaja dijaga agar tak keluar dari pagar markas. Sementara itu, Letda Andika mengumpulkan tim kecilnya untuk membongkar ulang kronologi. Ia membawa mereka ke lokasi di mana Lucky terakhir terlihat sehat, ruang makan prajurit. "Dari sini, kita harus telusuri langkahnya satu persatu," kata Andika. Prajurit Bima, yang menjadi saksi kunci, menceritakan bahwa Lucky terlihat gelisah malam itu. "Dia makan cuma 2 suap, lalu keluar tanpa bicara," ujar Bima. Tak ada yang tahu kemana Lucky pergi setelah itu, sampai kemudian terdengar kabar ia ditemukan babak belur. Di dalam ruang penyimpanan senjata, Sertu Arman, yang dikenal pendiam, diam-diam membuka loker pribadi Lucky. Di dalamnya ada buku catatan kecil dengan sampul hitam. Halaman-halaman awal berisi catatan latihan harian, namun di bagian belakang, tulisan berubah menjadi curhatan pribadi. Lucky menulis tentang tekanan mental, rasa takut pada senior tertentu, dan firasat bahwa ia tidak akan bertahan lama di kesatuan ini. Catatan itu kini menjadi barang bukti tak resmi, disembunyikan Arman dari komandan atas alasan yang ia simpan sendiri. Malam semakin larut. Di luar barak, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman markas. Di tengah suara hujan, Kapten Surya berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap ke arah barak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jejak darah Lucky tak hanya menempel di lantai atau tembok, jejak itu kini tertanam dalam sejarah Yonif 834, dan akan sulit dihapus, meskipun semua yang terlibat berusaha menutupinya. Yang lebih mengerikan, jejak itu bisa saja mengarah pada kebenaran yang tak semua orang siap mendengarnya. Hari itu, aula besar di markas Yonif 834 dipenuhi oleh puluhan kursi yang tersusun rapi menghadap ke meja panjang tempat para hakim militer duduk. Cahaya lampu neon putih menyinari ruangan, memantulkan kilau di seragam hijau tua para prajurit yang hadir. Di sisi kiri aula, keluarga Prada Lucky duduk berjejer dengan wajah tegang, matanya tak lepas dari pintu masuk tempat para terdakwa akan dibawa. Ibu Lucky, Maria Namo, memegang erat foto putranya yang dibingkai kayu. Jemarinya bergetar, bibirnya berdoa tanpa suara, seolah berharap sidang ini akan memberi keadilan yang layak untuk anaknya. Pintu besi aula berderi terbuka. 4 terdakwa, seluruhnya anggota aktif Yonif 834, masuk dengan langkah lambat. Tangan mereka terborgol, kepala tertunduk. Di antara mereka, Praka Otto, sosok yang disebut-sebut sebagai pemimpin pemukulan, menatap lurus tanpa ekspresi. Sorot matanya dingin, seperti batu yang sudah terlalu lama terendam di dasar sungai.
Dari bangku penonton, terdengar bisik-bisik tajam. Sebagian dari mereka adalah prajurit yang dulu mengenal Lucky sebagai sosok ceria dan disiplin. Jaksa militer memulai dengan pembacaan dakwaan, penganiayaan berujung kematian, pelanggaran kode etik militer, dan tindakan indisipliner berat. Suaranya lantang, menusuk setiap telinga yang mendengar. Ia memaparkan kronologi malam terakhir Lucky, bagaimana ia berusaha kabur melalui gerbang belakang markas, bagaimana ia dikejar, dipukul dengan selang, diinjak, lalu dibiarkan pingsan tanpa pertolongan medis. Saksi-saksi dipanggil satu persatu, termasuk beberapa prajurit muda yang mengaku dipaksa berdiam diri saat kejadian. Wajah mereka pucat saat menceritakan suara jeritan Lucky yang terdengar di lorong barak. Ketika giliran keluarga korban berbicara, Maria berdiri sambil menggenggam foto anaknya. Suaranya bergetar, namun tegas. Lucky masuk menjadi prajurit untuk membela negara, bukan untuk dibunuh oleh saudaranya sendiri, katanya, membuat ruangan hening. Beberapa prajurit di kursi belakang menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata sang ibu. Pembela terdakwa mencoba mengajukan argumen bahwa insiden ini adalah pembinaan fisik yang kebablasan, bukan niat membunuh. Namun, bukti medis dari RSUD Kupang menunjukkan bahwa luka-luka di tubuh Lucky tidak mungkin hanya akibat latihan fisik. Terdapat memar di bagian dada, tulang rusuk retak, dan tanda-tanda trauma kepala berat. Semua itu memperkuat dakwaan jaksa. Menjelang sore, hakim militer membacakan putusan. Suaranya berat, penuh tekanan. Praka Otto divonis 15 tahun penjara militer dan dipecat dengan tidak hormat. 3 terdakwa lainnya mendapat hukuman antara 8 hingga 12 tahun. Putusan itu disambut tangis keluarga Lucky, bukan tangis bahagia, melainkan kelegaan bercampur pilu. Mereka tahu hukuman itu tidak akan mengembalikan nyawa Lucky, tetapi setidaknya, ada secercah keadilan yang tercapai. Namun, suasana di luar aula masih tegang. Beberapa prajurit berbisik bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es. Ada ketakutan bahwa budaya kekerasan di barak akan terus berlangsung, hanya saja lebih hati-hati agar tak terekspos. Seorang perwira muda yang enggan disebut namanya berkata lirih kepada wartawan, selama senioritas lebih berkuasa daripada aturan, kasus seperti Lucky akan terulang. Matahari sore mulai tenggelam di langit Wakangamere saat keluarga Lucky keluar dari markas. Di tangannya, Maria masih memegang foto anaknya. Ia berjalan pelan, namun langkahnya tegas, seolah menyimpan janji bahwa cerita Lucky tak akan berhenti di sini. Di kejauhan, suara genderang latihan malam terdengar samar, mengingatkan semua orang bahwa di balik disiplin militer, masih ada luka yang belum sembuh. Kisah kematian Prada Lucky Namo kini bukan sekadar berita tragis. Ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan internal militer, sebuah luka bangsa yang memaksa banyak pihak untuk melihat ke dalam dan bertanya, sampai kapan prajurit muda harus mati di tangan rekan seperjuangannya sendiri?